Halo, perkenalkan nama saya Ferian Tias Pertama Ginting dari jurusan Ilmu Keolahragaan. NIM saya 621351004. Oke, di video kali ini saya bakal bahas tentang metabolisme protein. Oke, langsung saja. Nah, protein merupakan molekul besar yang terdiri dari rantai panjang asam amino dan merupakan salah satu dari 3 makronutrien utama selain karbohidrat dan lemak yang sangat penting bagi tubuh kita tentunya. Terdiri dari atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Nah, protein ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani tentunya sesuai namanya itu bisa kita dapat dari hewan-hewan tentunya, seperti daging merah yang dari daging sapi ya, daging merah, daging ayam. Nah, seperti itu untuk protein hewani. Untuk protein nabati sendiri itu protein yang terdapat dari tumbuhan. Contohnya seperti kacang-kacangan, biji-bijian, kedelai ya, contohnya seperti kedelai, toge. Nah, itu adalah protein nabati. Nah, kita masuk ke metabolisme protein. Yang pertama, pencernaan atau digestion. Dimulai di lambung, di mana enzim pepsin dan asam lambung memecah protein menjadi potongan-potongan kecil atau peptida. Dilanjutkan di usus halus, enzim dari pankreas seperti tripsin dan chymotrypsin mengubah peptida menjadi asam amino bebas. Yang kedua tentunya terjadi penyerapan atau absorption. Asam amino diserap oleh dinding halus dan masuk ke aliran darah. Darah membawanya ke hati, tempat pengolahan lanjut dan distribusi ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya penggunaan atau utilization. Asam amino digunakan untuk tubuh. Yang pertama membentuk protein baru, misalnya otot, enzim, hormon, antibodi. Jadi ini sangat berguna untuk tubuh kita karena dimana ketika kita melakukan aktivitas tentunya butuh yang namanya protein untuk pemulihan, recovery itu juga pentingnya, apalagi pembentukan hormon. Dan bukan cuma protein tentunya teman-teman yang menjadi penstabil di dalam tubuh kita. Udah ada juga tadi yang penting seperti karbohidrat, lemak juga pentingnya, tapi ini merupakan salah satunya juga. Yang kedua membentuk senyawa penting seperti neurotransmitter. Terus yang ketiga sumber energi. Nah, seperti yang bilang tadi, terutama saat tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak. Dan jangan sampailah ketika kita melakukan aktivitas karbohidrat, lemak juga kurang, karena kita nggak mau ketika salah satu dari makronutrien ini nggak ada dan harus dipakai dengan makronutrien yang lain, itu jangan sampai itu bakal merusak metabolisme tubuh tadi. Misalnya kita butuh yang namanya karbohidrat untuk melakukan energi, ATP ya, itu nggak ada, maka yang digunakan adalah protein. Jadi ketika kita menggunakan protein, sistem kekebalan tubuh ataupun penggunaan yang seharusnya protein sebarkan di tubuh kita itu nggak terjadi ataupun nggak maksimal nantinya. Oke, selanjutnya penguraian atau katabolisme. Jika asam amino berlebih atau tidak digunakan, tubuh akan memecah gugus amina NH2, dibuang melalui proses deaminasi di hati. Asam amino hasilnya diubah menjadi urea dan dibuang melalui urin oleh ginjal. Jadi kalau protein juga berlebih itu nggak bagus teman-teman, karena tubuh juga nggak bakal bisa menyaring protein tadi di ginjal. Nanti bisa terjadi penyakit ginjal lah, itu bakal sulit. Oke, selanjutnya proses metabolisme protein tadi, reaksi transminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Karena dia punya rantai yang panjang tuh. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transminase atau amintrosaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutrat sebagai penerima gugus asam amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino.
Apabila dalam transminasi terdapat dalam jumlah yang banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksi transminase akan diubah menjadi asam glutamat. Ya, transminasi mempunyai gugus fosfatik peridoksi fosfat pada sisi aktifnya yang berfungsi sebagai senyawa antara pembawa gugus amino menuju ketoglutarat, teman-teman. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi metabolisme protein? Tentunya dari segi asupan protein harian. Kalau nggak tercukupin, nah itu kan bakal mempengaruhi metabolisme, apalagi dengan segi kualitas. Karena kita mau juga kualitas yang kita makan itu sesuai untuk proteinnya. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini tentunya mempengaruhi ya. Kalau dia berolahraga intens, tentunya jumlah protein itu juga harus besar. Jadi untuk protein ini bisa kita ambil 2 kali untuk berat badan kita. Misal untuk berat badan kita 60 nih. Jadi asupan protein inti minimal di 120, 2 kali berat badan. Kemudian usia, metabolisme protein menurun seiring bertambahnya usia. Ya, tentunya usia mempengaruhi karena sistem kerja juga di dalam tubuh itu apabila kita nggak olahraga juga ya, itu bakal mempengaruhi. Kondisi kesehatan, penyakit tertentu bisa meningkatkan atau menurunkan katabolisme protein. Mengapa metabolisme protein penting? Jadi inilah, tanpa metabolisme protein tubuh tidak bisa memperbaiki jaringan yang rusak, membentuk otot, atau melawan infeksi. Porsi ini juga penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Jadi yang paling banyak nih ya, yang sangat butuh protein tentunya olahragawan, apalagi yang pengen membentuk massa otot. Ini sangat baik tentunya karena protein itu bisa menjadi sumber recovery bagi tubuh kita, teman-teman. Itu sangat-sangat penting. Oke. Jadi sekian untuk presentasi mengenai metabolisme. Jadi terima kasih teman-teman, mohon dicermati dan dipelajari. Oke, thank you.